dari KCP Majenang. The best bro, the best. Pas satu. Let's go! Woohoo! Oke, yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel kakak. Nah, jadi di video kali ini kakak lagi kedatangan tamu, guys. Bukan tamu, teman kakak gitu kan, jauh-jauh dari Jawa Tengah ke sini pengen ketemu gitu kan. Sebenarnya kita udah lama ya, pengen ketemu ya, janjian gitu kan. Udah lama kayak 2 bulan yang lalu gitu kan, 2 bulan yang lalu. Tapi baru sekarang kita bisa ketemu, guys, karena emang kita ya terhalang oleh jarak dan waktu, guys. Nah, gini guys, kenalin dulu kak, siapa namanya kak? Oh ya, teman-teman setia adik-adik penonton Yogi Roniagli channel ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Hendro Purnomo. Saya dari Sumanding, tetap di Kota Banjar. Cuma sekarang saya stay di Dayaluhur Cilacap karena saya kerja di Majenang, posisinya di Majenang. Gitu. Salam kenal dari buat semuanya ya. Semoga sehat-sehat selalu, Siap, amin. panjang umur, berkah rezeki, dan selalu bahagia intinya. Amin. Nah, Kak Hendro, Ya, mau oke. tanya nih, sekarang Kak Hendro itu umurnya berapa tahun sih? Jangan nanya umur gini. Aduh, Gak apa-apa. Gak apa ya, tapi paling saya kasih kisi-kisi aja. Gak apa-apa. Saya udah kepala 3 gitu. Kepala 3? Heeh. Iya, alhamdulillah. Kelihatan gak Gi? Kepala 3? Jadi gimana ya, kepala 3 tapi wajahnya itu masih muda gitu. Ah, bisa. Asli Iya, guys iya. ya. Bisa kebukti ya. Lihat gitu. Kepala 3 Iya. gini. Ya, seumuran kakaknya Ogi lah. Oh iya, Seumuran seumuran kakak. seteteh di Iya, sekelas sama saya dulu pas SD. Kalau Kak Hendro umuran sekarang udah kepala 3 gitu kan. Mm. Aku masih muda kak. Berapa Ogi sekarang? Aku kelahiran 2002. 2002, 20 tahun. Belum, apa Sembilan belum? menuju 20 tahun. Berarti bulan apa lahirnya gini? Bulan Mei. Bulan Mei, 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi genap 20 tahun Iya. nanti dirayakan di YouTube ini ya, Iya, live ya. pasti. Nah guys, gini, jadi kenapa sih gitu kan kita bisa deket gini gitu kan, bisa kenal seperti ini gitu kan. Emang gini guys, jadi ketika kita gitu kan, contohnya saya gitu kan, gimana ya kak, anak-anak gitu kan, anak-anak Umurnya lebih muda. umurnya lebih muda gitu kan, tapi bisa sedekat sama A gitu kan, kayak yang umurnya lebih tua. Ya intinya gini guys, ketika kita itu kan yang lebih muda bisa menghargai yang lebih tua, insya Allah gitu kan, yang tua juga bisa menghargai pada yang Iya, muda betul. gitu. Pasti itu mah pasti. Nah, gitu. Pasti emang itu udah rumus kehidupan Gi ya menurut saya gitu. Dan Ogi sendiri ini pribadi yang emang sangat respect ya sama temen-temennya, baik itu yang umurnya di atas atau yang seumuran atau yang di bawah juga. Ogi ini sifatnya baik, bagus. Amin, Gitu. amin. Benar, serius saya menilai begitu gitu. Amin. Nah, jadi gini. Makasih ya Kak Hendro. Iya. Nah, jadi gini, Kak Hendro. Di sisi lain gitu kan, Kak Hendro sebagai teman aku kan. Ya. Nah, di sisi lain aku juga menginspirasi kehidupan itu dari Kak Hendro. Wah, bisa. Nah, sekarang Kak Hendro kerja di mana? Di Bank Syariah Indonesia, sekarang namanya Bank Syariah Indonesia, kalau dulu BSM, sebagai satuan pengamanan di Satpam lah. Mantap. Tuh. Jadi guys, Kak Hendro ini beliau kerja di perusahaan apa? Bank Syariah Bank Indonesia. Syariah Indonesia itu kan, dan di bidang Keamanan. keamanan gitu. Nah, walaupun gitu kenapa sih gitu kan aku bisa apa ya, jadiin Kak Hendro itu sebagai inspirasi di kehidupan aku kan. Jadi gini
walaupun gitu kan AA kerja di bidang keamanan, di bidang satpam lah bisa dinilai ini ya, Iya. maaf ya, bukan ini. Nah tapi A itu berprestasi A, Ya. baik di bidang akademik maupun di non akademik A. Amin. Asli. Amin. Asli sampai kemarin kan aku lihat di story A ya, Ya. yang upload umroh gitu kan, kayak festival itu apa namanya? Itu yang tahun ini atau tahun lalu yang udah lama? Emang udah berapa kali? Saya udah ikutan 2 kali. 2 kali. Yang pertama Yang pertama itu 2018 itu masih di legacy atau di perusahaan yang lama. Itu namanya kalau dulu namanya BFC, Best Frontliner Competition tahun 2018 itu di itu pemilihan ataupun seleksi atau kontes bagi frontliner. Frontliner itu karyawan yang berada di depan yang langsung berinteraksi sama nasabah. Contohnya satpam, ada teller, ada customer service kalau di bank. Kalau di perusahaan lain juga ada namanya tetap frontliner. Kalau kayak misalnya di hotel, frontliner itu berarti customer service, satpamnya, terus yang penerima tamu itu apalah, resepsionis. Nah, gitu itu namanya frontliner. Alhamdulillah pada 2018 itu saya sampai ke seleksi nasional dan alhamdulillah mendapat juara 1 di Itu di mana? nasional. Di tempatnya? Tempatnya? Di Jakarta. 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 Itu seluruh peserta se-Indonesia, pilihan-pilihan dari masing-masing region Ya. itu berkumpul di situ dan kompetisi lagi di tingkat nasional. Dan alhamdulillah saya juara 1 di kategori satpamnya itu. Ada hadiahnya. Alhamdulillah ada. Hadiahnya itu sebenarnya bukan yang umroh. Kalau Ogi taunya saya umroh ya dia Iya. berangkat. Hadiahnya itu sebenarnya Singapura dan uang saku plus uang saku itu adalah bisa dibilang, boleh dibilang janganlah nanti. Intinya bukan uang, tiket berupa tiket plus akomodasi ke Singapura selama 5 hari. Itu hadiahnya sebenarnya. Cuman ya untuk umroh itu sebenarnya itu bonusnya di luar hadiah itu. BSM waktu itu tiap tahun tuh mengadakan atau memberi apresiasi kepada karyawan-karyawan berprestasi. Biasanya sih yang pencapaian kalau marketing. Kalau saya bukan marketing ya, saya di operation. Alhamdulillah saya juara 1 dan saya mendapatkan apresiasi itu, mendapat jatah apresiasi itu di tahun yang sama gitu. 2019 waktu itu menjadi tahun yang berkah banget lah buat saya lah. Titik baliknya gitu. Iya. Alhamdulillah itu 2019 bisa berangkat ke 2 negara dan gratis. Alhamdulillah. Nah, jadi gitu guys. Iya. Sosok Ahendro itu seperti itu. Jadi walaupun beliau gitu kan kerjanya di bidang keamanan gitu kan, tapi beliau berprestasi guys di bidang akademik pun akademik. Nah, gini dengar-dengar gitu kan dari mamah ya, dari ibu gitu kan, Kak Hendro ini gitu kan bisa sampai ke umroh, sampai kan ikut festival kayak gitu. Iya. Itu kan ada sangkut paut dari olahraga. Olahraga Gi. Nah guys gini, jadi Kak Hendro ini adalah senior aku guys. Jadi senior olahraga apa itu? Voli. Nah Voli. jadi kita dulu kita kan punya tim ya. Ya. Namanya Pak Ifogas. apa nama itu ya non? Artinya Itu tuh singkatan Ikatan Voli Gabungan Sumanding. Ikatan Voli Voli. Gabungan Sumanding. Nah. Karena kita kan tinggal di lingkungan Sumanding ya, Nah, jadi iya. muncul dari situnya. Iya. Dan alhamdulillah guys, sekota Banjar insya Allah gitu kan pada tahu nama tim itu. Iya, sampai sekarang pun insya Allah lah masih tahu lah meskipun pemainnya udah pada mencar Iya, semua ya Gi ya. iya. Nah, jadi Kak Hendro ini adalah salah satu senior saya. Saya juga dulu suka voli, cuma sekarang kan jadi umpatnya kata Nukia Konten. kan. Jadi kada Oh, Nukia ya. apa, gitu. yang penting mah produktif Ya, mudah-mudahan amin. dan positif ini Ya, mah, jangan ya. yang ke negatif ya Gi. Ya gitu, mudah-mudahan gitu. Nah, gitu. Jadi kayak gitu dengar-dengar kan Kak Hendro ini bisa kayak seperti ini ya, ada sangkut pautnya dari olahraga. Itu beneran. Ya, itu setelah saya melalui kontes itu, kemudian saya mendapat hadiah ini dan hadiah itu sampai selesai umroh, sampai pulang itu saya ada satu waktu gitu, saya merenung. Ini saya kerja, alhamdulillah bisa sampai sini, bisa sampai sana. Ini kok
apa iya hasil saya doang gitu kan, nggak mungkin. Terus saya pikir-pikir lagi, saya flashback gitu ke belakang, saya bisa gini karena saya kerja di kantor itu gitu kan, misalkan. Terus saya bisa kerja di kantor itu karena ada beberapa alasan kan, salah satunya pas saya masuk itu 2016, saya kan di interview, biasa kalau masuk perusahaan kan di interview gitu ya, nanyain tuh HRD-nya ke saya, Endro bisa olahraga apa gitu. Terus sama satpam itu kan harus yang memang bugar gitu kan, makanya ditanya olahraganya apa, saya sih seneng voli pak, saya bilang gitu. Udah ikut tarkam, alhamdulillah udah ikut, saya bilang kejuaraan alhamdulillah ikut gitu. Terus ya mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan saya bisa diterima di perusahaan itu Gi. Dan setelah saya flashback itu pikir-pikir, oh saya bisa menjadi juara di BFC satpam skala nasional, terus saya mendapat Singapura dan umroh, berarti secara tidak langsung ada peran dari voli itu Gi. Ya pasti Ya sih, dari olahraga yang tadinya kita hobi, kita senengin aja dan menjadi passion kita dan membawa kita ke dunia kerja dari olahraga itu kan secara tidak langsung voli itu yang membawa itu Gi. Bener emang itu juga saya sempat diobrolin sama pelatih kita lah dulu ya. Kalau saya sih ngalamin dulu dilatih sama Pak Apeng dulu pas dia masih SMP ya, lapangnya yang di dekat rumah ya, yang dekat masjid itu, ya. lapangnya yang itu saya alamin kelas 6 SD itu di beliau yang melatih saya sebelum Atito sebelum Atito Pak Apeng dulu itu tuh ya Apeng dulu. Terus saya pertama kali di fisik voli, latihan voli kayak gimana, gemblengan voli itu Pak Apeng. Iya, mantap. Tuh salah satu legend volinya Kota Banjar tuh Gi, sampai sekarang. Cuman ya emang kata faktor U gitu ya. Jadi kurang volinya kurang jarang, udah jarang sekarang. Nah, beliau kan udah ASN kan cuma beliau di Dinas Perdagangan ya di Banjarsari. Di Banjarsari. Di Banjarsari ASN. Itu pun berangkat dari voli. Dan beliau pas ngelatih itu selesai ngelatih sesi istirahat gitu, nih baru dah kita sudah aja gitu. Yo baru dah lamun ngaraneh yang karena olahraga karena poli, insya Allah gawe mah malah hese. Saya ingat terus itu gitu, itu jadi inspirasi loh buat saya gitu. Kalau kalian serius, kalau kalian khusyuk gitu ke olahraga ini, nanti kerja aja mah kalian gak bakalan susah loh nyari kerja katanya gitu. Itu saya ingat terus gitu. Dan salah satu motivasi saya itu ingin voli selain hobi dan saya emang suka, saya emang mudah-mudahan lah bisa cepat dapat kerja gitu karena kita punya bakat di situ, punya bakat di situ. Dan alhamdulillah emang saya kerja ini di situ di tempat itu tiap tahun suka ada event, cuma semenjak COVID nggak ada, cuma suka ada event pekan olahraga antar bank. Nah salah satu cabang itu voli ya. Alhamdulillah saya sering bawa terus ajak terus. Enggak dulu mah pernah di bank BJB ya? Enggak. Itu kan sama suka Coki. Sama Coki. Coki itu saya yang masukin. Coki emang iya di BJB, cuma saya emang enggak di BJB. Cuman kalau ada tarkam BJB yang ngirimin. Saya suka diajak sama si Coki memperkuat BJB gitu. Karena memang mereka juga pemain sebenarnya banyak, cuman pengen si Coki itu pengen yang udah nyetel, makanya suruh ngajak saya sama si Idai. Karena juara saya ikut BJB gitu. Saya kayak dipinjem lah, Iya. Mantap. Jadi alhamdulillah Pak Apeng, murid Pak Apeng sekarang gitu kan udah sukses nih. Sama Atito terima kasih ya. Yang dulu udah ngajarin gitu kan. Kalau Atito itu ngelatih saat saya udah nginjak SMA. Atito itu kan pulang dari Bandung. Terus ayo berulang tolong diaktifkan deh, karena Pak Apeng waktu itu sempat vakum gitu. Jadi anak-anak tuh nggak ada yang fisik, cuma fisiknya kalau di sekolah masing-masing gitu, di lembur mah daya gitu. Terus waktu itu tuh pulang dari Bandung, pulang kampung lah itu. Terus aktifin lagi anak-anak. Nah baru terbentuklah Ipogas. Kalau zamannya Pak Apeng mah belum ada Ipogas. Dulu mah zamannya Pak Apeng mah nama timnya teh Sadam. Sumanding Dalam. Barudak Sadam. Ada kaosnya ada tuh sekarang tuh. Jadi emang saya pun seneng voli itu setelah saya pindah ke sini Gi, karena asli saya itu Tasik, Singaparna Gi. Dari Singaparna. Dari Singaparna. Bukan asli orang Banjar. Bukan. Saya sih kesini ikut si mama. Si mama udah lama sih di Sumanding itu.
pindah-pindah Gi. Kalau Ogi percaya, rumah pertama saya di sini bukan rumah juga kontrak. Rumah kontrakan pertama saya di sini adalah yang depan rumah Ogi Pas. Itu teh. Yang sekarang lagi dibangun heboh. Bukan depan rumah Ogi Pas, tapi agak kiri yang sekarang lagi dibangun. Itu tuh rumah saya dulu Gi, pas pertama saya ke sini. Rumah itu tuh pertama diisi sama mbah nenek saya sama mama, karena mbah udah sepuh sama ditemenin sama mama saya. Saya hijrah ke Banjar itu, saya di situ Gi, rumah teh. Di situ. Dan itu berapa tahun, ah? Di rumah itu. Di rumah itu sampai SMP kelas 2, berarti sekitar 3 tahun. Kalau si mama udah lama, dari tahun 90-an udah di situ. Udah lama, terus kontrakannya habis istilahnya, terus dibangunin rumah sama si Uwa, cuma masih kosong tempatnya di yang sekarang dipakai Apendi. Yang itu. Itu saya SMP sampai SMA kelas 2 sekitar 3 tahun juga. Udah beli itu teh. Bukan, itu sama saya gua nebeng. Oh. Saya mah gini cuma dikit, awalnya nggak punya rumah Gi, serius. Itu sih kontrak. Cuma masih di lingkup RT itu Gi. Nah, itu rumah kedua saya yang di Apendi. Itu tuh rumah dibangun sama Uwa. Wah, Emai tahu nggak? Akinya si Ahmad. Oh iya. Itu kan Wah saya almarhum Pak Haji Eman lah kalau di Sumani mah terkenalnya. Itu Wah saya kan bangunin rumah itu buat Apendi tadinya gitu kan. Cuma Apendinya waktu itu kan masih bekerja di luar kota karena masih bujang gitu. Rumah untuk setelah menikah gitu kan. Bangunin, tapi karena belum diisilah sama mbah saya sama nenek, sama nenek saya. Dan nenek kan karena udah tua, makanya ditemenin si mama dan saya juga di situ gitu, ikut di situ sekitar 3 tahun. Terus Apendi nikah baru kan nggak enak udah masuk rumah tangga. Terus pindah lagi kita kontrakan teh, saya sama si mama teh gitu kontraktor. Yang sekarang Bukan di belakang si Abang. Oh itu teh. Samping si Ades ada rumah kecil warna cat hijau yang pagar kecil. Gitu Gi, saya mah kalau diceritain mah di Sumanding mah orang lain udah pada punya rumah sendiri. Saya mah ngontrak Gi. Asli saya mah prihatin. Ceritanya sejarah saya mah yang tahu mah ya si mama saya dan teman-teman yang seangkatan saya lah. Saya nggak punya rumah gitu, Sumanding kontraktor. Cuman yang rumah sekarang itu pondasi mah udah ada. Dari jasa zaman SD itu udah ada, yang belakangnya ada balok. Itu tuh kebon dulunya. Udah pondasi udah ada, itu pondasi karena ya ada uang, terus si mama teh beli tanah itu sama pondasi. Dan sampai saya lulus sekolah itu pondasi nggak berdiri gini karena emang finansial saya tuh asli kurang lagi gitu. Nah, Itu yang depan rumah mama A, itu yang punya A itu. Bukan, itu mah punya Teh Nunung, Mama Ana Bagas. Itu teteh juga, jadi kompleks itu teh masih keluarga, anak Uwa, anak bibi Uwa di situ teh. Sedaerah situ teh. Jadi ngumpul tadinya teh yang di Sumanding teh cuma mama sama nenek, mbah. Yang pertama di Sumanding teh masuk ke situ teh udah lama sih ya dibilang. Sumanding enggak gitu Gi. Lembur kita teh masih lubung Gi. Kebun kelapa. Itu kan asli. Bener. Orang saya aja yang sekarang dipakai rumahnya Apai. Apai, Coki yang gitu. Teh kan pos ronda di dinya teh. Rumah saya teh keur pas di nu Apendi ayeuna. Malam-malam jam 8 nya di rumah hari ka pos ronda lumpat saya mah dasieun poek sia ge asli. Dia teh aya kanang we nu teh dede ayeuna teh. Deden, teh kanang we Mandin. Terus anu depan rumah saya ayeuna nu rangkai teh Nunung, terus nu rumah-rumah eta teh aya rumah dinya teh kosong kebon kalapa we hungkul. Iya. Jadi dulu itu kampung kita itu guys emang hutan, emang bisa dikategorikan hutan ya? Kebun lah, kebun kalapa, sararian, jarian, kebun kalapa, kebun cawu, dapuran cawu. Bener serem we. Gitu. Tuh ini jangan liar pas ayeuna baru dapeutik. Caraan jam 10 ngalung ngalompatan kene di dinya. Rame lah pada. Masjid nyonclo hiji, lapang poli nyonclo hiji. Dulu itu lapang poli itu udah ada zaman dulu. Udah ada, itu mah sebelum saya datang ke situ sebelum datang hijrah ke Banjar lapang poli itu mah udah ada. Lapang poli itu mah dan itu bentuknya itu tiang netnya dari rel kereta kan. Iya. Itu ada dari dulu dan tiangnya itu dari dulu. Tiang rel kereta. Mantap ya. Namanya besi tua aslinya. Udah itu kehujanan kepanasan gitu. Rutu-rutu lamun ku awi mah sabaraha ratus kali ganti ya, cuman karena eta besi aslinya besi zaman Belanda sudah kan. Jadi eta we naon tuh aja.
kemarin luar biasa. Saya baru makan ya. Iya iya nggak apa-apa soalnya aku juga sambil rokok maaf ya. Ya. Nah gini Kak Hendro, Kak Hendro itu kan sampai bisa umroh, sampai bisa berangkat umroh gitu kan, sampai bisa ikutan kayak festival kayak gitu. Nah sebelum nanya ke situ, aku mau nanya dulu, Kak Hendro sekarang udah punya istri belum? Coba tebak guys, udah punya istri belum? Punya istri belum ya? Udah kepala Kalau gitu tiga. udah tahu cuma ini pengen apa ya, pengen supaya penonton setia subscribernya Iya. Ogi ini tahu ya. Iya dong. Bapak, Iya. saya udah punya Gi. Udah punya asli. Punya istri. anak juga udah punya. Udah punya dua. Baru yang kecil yang kemarin lahir itu sekarang pas 6 bulan. Pas 6 bulan. Pas sekarang tanggal berapa? 13. 6 bulan lebih sehari. Tanggal 11 berarti kemarin. Kemarin berarti 6 bulannya teh. Alhamdulillah dikaruniai 2 orang putri. Iya. Cewek lagi. Cewek lagi. Yang pertama siapa namanya? Kailasa Amira Jupairah. Mantap. Yang kedua? Yang kedua Arunika Sabina Jupairah. Cewek lagi. Mantap. Nah, jadi Kak Hendro ini udah punya istri guys. Dan udah punya anak 2 ya, putri semua gitu kan. Perempuan gitu. Perempuan semua. Nah, gini ya. Kita sangkutin yang tadi gimana gitu kan perasaan istri kakak gitu kan sama mama kakak ketika kakak bisa berangkat umroh dan bisa mengikuti kayak festival kayak gituan. Saya bakalan cerita dulu perasaan istri saya sama Ya. mama saya. Saya cerita perasaan saya dulu. Ya maaf. Ini perasaan saya aja antara percaya nggak percaya di Ya. waktu itu. Ini kita udah menginjak ke ini ya, pengumuman kalau saya dapat umroh ya waktu itu ya. Pengumuman itu saya inget banget, saya dapat SMS, bukan SMS, WA. Dapat WA dari kepala cabang saya. Kepala cabang saya itu waktu itu posisinya lagi di Jogja, karena kantor areanya itu waktu itu lagi di Jogja. Beliau sedang ada rakorwil, pokoknya rapat kerja seluruh kepala cabang di sana. Berikut penyerahan apresiasi yang dapat gitu, dan apresiasi saya itu diwakili oleh kepala cabang saya karena posisinya yang di sana kan kepala cabang saya. Beliau foto sama kepala area, foto di situ di apa tulisnya pakai figura itu, selamat apresiasi umroh untuk Hendro Purnomo, di foto terus dikirim ke saya. Saya masih ingat banget, saya lagi jalan sama istri saya di Samudra nonton bioskop, masih di luar, masih nunggu masuk ya, masih nunggu masuk. WA nih, apa nih, saya bilang selamat Mas Hendro, cuma fotonya belum saya download nih, masih kan nggak otomatis download. Saya buka, saya diam dulu, saya buka lagi, Belum bilang istri. belum, istri bilang di samping saya, di samping saya, masih ingat banget itu siang-siang. Saya buka lagi, saya zoom lagi, apresiasi umroh Hendro Purnomo. Saya tutup lagi, saya matiin dulu HP, saya bongong lagi itu sampai 3 kali tuh. Saya buka lagi, saya asli nggak percaya gitu. Saya mau umroh. Yang ketiga baru saya bilang, Bun, saya nggak ngomong, saya langsung liatin ini. Serius ya umroh, katanya. Iya. Aku benar waktu itu campur aduk banget nih, mau seneng mau loncat-loncat, pengen gitu, tapi di satu sisi, ya Allah, apakah saya layak mendapatkan ini dengan apa sih namanya teh, akhlak saya yang masih semerawut, bangor lah itu nah. Namun cek bahasa Sunda mah adat nasinya kalakuan orang ge omeaneun keneh, ya saya mendapat undangan untuk ke Baitullah, ke rumah Allah gitu nya. Bener teu ieu kan kieu nya kieu we. Tidinya saya sadar dan percaya bahwa emang sesuatu anu hubunganna ka Mekahnya, mau itu umroh apa haji, itu benar-benar ibadah, kan itu ibadahnya, salah satu ibadah dalam rukun Islam. Dan ibadah itu khusus spesial, ibadah itu bukan apa yang diperkenankan si manusia, tapi itu benar-benar yang dapat undangan. Yang
kalau ini mah kan yang mampu gitu kan ya. Yang mampu. Ya, kalau biasanya gitu kan. Biasanya yang mampu. Yang mampu. Di jalannya cenah kitunya. Gitu. Yang ongkosna jeung sagalana. Saya mikir ke diri saya mampu di mana? Ongkos pimanaheun gitunya. Terus mampu secara akhlakna, ilmuna. Pacar Fatihah can bener ge istilahnya gitunya. Asli dah emang saya mah pacar Fatihah can benernya. Soalnya nah, banyak guru ngaji, banyak ustaz, banyak santri-santri anu Al-Qur'an hatam seberapa kali. Nama ilmu agama geus kuat, geus tebel. Karena faktor nanya ongkos can aya, can diberi kesempatan untuk kesana. Gitu. Banyak orang kaya, konglomerat, tanah luas, sawah lega di mana-mana aya, secara finansial mampu nyakinya. Tapi can aya ketukan intina eta mah sabulan sakali umroh ge jiga nama sanggupeun nya intana kitunya. Cuma karena can aya ketukan, can aya hidayah untuk menyisihkan uangnya untuk melakukan itu ibadah itu mau jadi henteu nya banyak eta mah nya real kan eta mah banyaknya. Saya mah lain cerita anu mengangan-angan loba ceritanya nya di lingkungan urang saudara urang pasti aya lah salah-salah. Iya saya teu boga ongkos, teu boga ilmu, teu boga ujug-ujug diberi kesempatan bagi itu sekitar 3 bulan lah untuk persiapan itu. Saya bulan Oktober harus berangkat ke sana. Saya dikabari Juli, Oktober harus sudah berangkat. Ya, kabayang lembar koginya. Saya antara campur aduk antara percaya atau percaya. Nya tetap. Jadi tidinya titik balik saya. Oh benar ibadah yang satu ini mah bukan hanya kita modal uang yang iya tanpa ada panggilan dari Allah mau jadi ya ibadah yang satu ini mah gitu. Beda jeung naon salat mah kan bener-bener teman kudu si manusia eta kudu hidung sorangan gitu kan. Salat itu kewajiban ya. Kewajiban. Tanpa ongkos tanpa naon sebenarnya bisa. Soalnya emang si manusia geus tergoda kesehatan termasuk saya gitu bener gitu jadinya. Jadi gitu salat beneran. Ya salat tapi akhir gitunya sekalian gitunya beda ibadat puasa sahur beurang buka deui kitu tah ibadah-ibadah lain teh gitu. Tah mah itu ibadahnya saya tidinya percaya butuh panggilan butuh emang benar-benar udah dipanggil ku Allah gitu. Pada kadinya mah ya alhamdulillah saya di situ alhamdulillah lancar. Berapa hari tadi? 10 hari. 10 11 sama di jalan. Alhamdulillah di itu lancar. Tah, saya kira ada kasih nanti gitu cerita-cerita di baturnya. Pokoknya namun cenah lamun di Mekah, naon biasa kurang dilakukan di dia, pasti kan dibalas di dia. Ya. Astagfirullah, saya teh begitu pas begini ingat-ingat. Kenyataan tuh. Alhamdulillah nanti lancar selama saya di ditu nya. Apanya emang saya di dia teu bager, teu naon bangor lah saya di. Tapi alhamdulillah selama saya di itu lancar dan dimudahkan segala sesuatu itu alhamdulillah saya di situ dia. Di sana teh. Salah satunya orang lain mah yang nyium Hajar Aswad nu batu di Ka'bah. Batu mah meni 2 hari nyoba gagal terus karena desok-desokan tuh ribuan jemaahnya, puluhan ribu jemaah yang semua yang nyoba eta. 2 hari nyoba gagal terus. Saya nyobakeun sekali. Masih ingat tos sa'i terus beres keluar sholat maghrib, sholat maghrib terus saya teh ning teman saya orang Jawa Timur, ayo kali itu Bismillah Allahu Akbar, jalan bari Allahu Akbar sampai berada ujung-ujung dinya gitu nya langsung nyelonit deh jeung berada gitu nya. Alhamdulillah nyium bisa rada lila ge saya nyium Hajar Aswad. Jika aya nu ieu jika aya nu alindungi saya gini pas saya nyium teh kitu nya. Tapi orang juga berdesakan. Orang pinuh ke belakang teh. Tapi alhamdulillah teh saya juga dimudahkan bisa mengikuti alur eta alur si jamaah gitu nya jiga saya mah aliru gitu set. Jujur saya teh tos ningali Hajar Aswad teh karena 2 meter. Udah gini tuh saya tuh langsung pepet. Alhamdulillah giginya bisa sampai 10-15 detik lah. Batu mah tuh 2 detiknya geus diganti disalib di batu berarti di batu. Alhamdulillah saya bisa ya Allah berdoa dalam hati itu bisa nyoba mulus terus bisa nyium. Udah akhirnya teh saya yang menajatkan doa saya di situ gitunya. Sekitar 10-15 detik. Alhamdulillah akhirnya tuh Allah harus benar kia perjuangan. Ya sakit alhamdulillah saya merasa dimudahkan segala sesuatu teh pasti. Batur mah aya nu kalungitan barang, tinggalin barang di hotel di bandara mah.
Aman. duka perkara etana naon masuk ke mitos eta apa henteu nya apa gitu nya saya mah cuman aya wae keapesan cenah di itu tapi alhamdulillah saya mah aman